Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan semoga Ihsan segera Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan lagi urusannya, Allah mudahkan urusannya, dan semoga juga Allah mudahkan dia untuk bisa memurojaah nanti pelajaran yang akan disampaikan hari ini. Karena murojaah 2 jam seperti itu kayaknya nggak mungkin kalau nggak butuh effort yang lebih. 2 jam itu hampir 2 jam. Itu satu. Yang kedua, ini patut dijadikan kecaman, bukan kecaman sih, astagfirullahaladzim, patut dijadikan reminder sekaligus peringatan. Kalau antum sudah memulakan pelajaran bahasa Arab, jangan pernah sesekali antum meninggalkan satu majelis pun. Kenapa? Karena kalau antum meninggalkan satu majelis, antum akan kehilangan majelis-majelis sampai akhir majelis. Karena nahwu, belajar bahasa Arab, itu kita seperti menyusun bangunan. Kalau ada satu materi aja yang nggak antum dapetin, antum bakalan kebobolan, bakalan nggak bisa, bakalan nggak bakal kuat bangunan keilmuan nahwu antum. Jadi kalau misalkan antum benar-benar nggak bisa, mohon dipaksakan diri untuk ikut murajaah. Dan kalau bisa, kalau misalkan nggak ada kegiatan mendesak banget, kalau bisa jangan pernah meninggalkan majelis nahwu ini. Karena tadi, satu majelis saja antum tinggalkan, maka antum akan kelewatan semua majelis sampai akhir. Ini perkataan guru-guru kami dan benar. Beliau juga Anda juga merasakan hal yang sama, ketika satu majelis hilang, maka majelis-majelis berikutnya antum akan kehilangan juga. Jadi sekarang istain billah, mohon sama Allah, mohon pertolongan. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah mampuhkan dalam memahami. Kalau misalkan nanti ada yang nggak difahami, tanya. Ada yang nggak difahami, tanya. Jangan pernah sama sekali kita itu nyerah. Apalagi nyerah yang namanya sama setan. Jangan. Kita harus terus berjalan meskipun tertatih-tatih, jalan terus. Insya Allah, Allah itu melihat proses kita. Allah tidak pernah melihat hasil dari seorang hamba. Karena kalau Allah melihat hasil, tentu Allah itu nggak maha adil. Tapi karena Allah maha adil, maka yang Allah lihat adalah proses. Allah tidak pernah melihat hasil dari seorang hamba. Maka proses inilah yang harus kita jalani, harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan sampai kepada akhir dari kitab ini. Itu aja dulu di pembukaan awal kita ini. Terus berikutnya, nanti kalau ada teman-teman ataupun ada orang-orang yang sekiranya mau belajar dan punya keinginan tekad kuat, sampaikan hal yang sama. Misalnya pengen belajar, pengen ikut bahasa Arab sama kita, misalnya seperti itu, sampaikan hal yang sama. Antum harus kuat ini, harus kuat murojaahnya, harus kuat mulazamahnya, harus ikut terus, nggak boleh sampai bolong sekali. Karena kalau antum bolong sekali, antum bakalan ketinggalan terus majelis-majelis berikutnya. Nah itu. Terus yang kedua, sampaikan juga kalau misalnya nanti ada yang nggak masuk, antum
sampaikan apa yang disampaikan guru hari ini. Saling tolong-menolong, saling bantu, ta'awun, alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Karena ketika kita mengajarkan orang lain, sejatinya kita sedang menambah memori kita, memori mengingat kita, dan memori menghafal kita karena kita mengajarkan orang lain. Jadi nanti mohon Mas Ageng ataupun siapa nanti kalau ada temen yang nggak masuk, silahkan langsung diajak murojaah bareng. Jangan sampai ketinggalan sehuruf pun dari pelajaran kita hari ini. Ya, yuk kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Setelah kemarin kita sudah menjelaskan mengenai babul kalam. Bahwasanya kalam itu adalah wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Bahwasanya kalam itu harus terdiri dari 4 elemen atau 4 batasan. Bahasa Arabnya ada 4 kuyut, qaf, ya, dan dal. Kuyut. Pertama harus berupa lafaz. Lafaz di sini adalah sautun yang mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang terhimpun di dalamnya sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Al-murakkab maknanya tarokkaba min kalimataini fa'aktaro. Bahwasanya murakkab tersusun dari 2 kata atau 2 kalimat atau lebih. Minimal berarti 2 kata. Terus al-mufid artinya memberikan faidah. Faidah ketika diberikan dari mutakalim, seorang berbicara kepada orang yang mendengar, kapan kita tahu bahwasanya orang yang mendengar dan orang yang berbicara itu berfaedah? Ketika ucapannya itu sama-sama paham. Karena tanda paham adalah diam. Maka ketika seseorang itu berucap dan orang yang mendengar itu diam, maka ucapan orang yang berbicara tersebut itu berfaedah. Yang kedua, ada namanya bil wat'i. Wat'i kemarin kita bilang bahasa Arab. Ya kan? 1, itu makna pertama. Makna kedua adalah disengaja. Jadi kurang lebih kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun memberikan faidah dan disengaja. Atau lafaz yang tersusun memberikan faidah dan berbahasa Arab. Gitu ya. Nah, di dalam susunan atau di dalam perkara kita menyusun sebuah kalam itu terdiri dari 3 komponen. Yaitu apa? Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun yang ja'a li ma'nan. Ada huruf-huruf yang dia itu punya makna. Ismun, kemarin kita bilang kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi walam tuktaron bizaman. Adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Lalu kemarin kita bilang ada 3. Ada isim zohir, ada muzhar atau muzhar atau zohir. Yang kedua ada isim mubham atau kata ganti. Ada isim isim mudmar, ada isim muzhar, ada isim mudmar, ada isim mubham. Mubham itu kata tunjuk. Seperti itu. Apa namanya? Muzhar, mudmar kata ganti, mubham kata tunjuk. Terus itu pembagian isim atau jenis-jenis isim. Yang kedua ada fi'il. Fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi wa tuqtar waqtaranat bizaman. Sebuah kalimat yang punya makna pada dirinya sendiri dan terikat dengan waktu. Kita kemarin bilang bahwasannya ada 3 jenis. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari'un atau fi'lun mudhari'. Yang ketiga ada fi'lul amri. Terus harfun adalah kalimatun lam tadulla ala ma'nan fi nafsihi. Sebuah kalimat yang dirinya sendiri itu tidak menunjukkan makna. Akan tetapi saat dia bertautan dengan isim atau fi'il, maka dia punya makna. Ini yang disebut sebagai namanya harfun ja'a lima'nan. Oke.
Sampai sejauh ini coba ada catatan yang kurang, ada catatan yang nggak jelas dari pelajaran kemarin. Sok, tafadhol, silahkan disampaikan. Ya, Daf, gimana? Kategori huruf pun Kak. Kategori Itu kemarin kan ada mabanin, ada wahanin. ma'ani, oh ya. Itu Ma'ani, ya. ma'ani. Ada mabani, ada ma'ani. Kenapa gitu? Kenapa belum nyebutin gitu ya tadi ya? Iya, Nah, iya, ya, harfun itu ada dua, ada harfun mabani, ada harfun ma'ani. Nah, yang dimaksud dengan dia itu bagian dari kalam adalah harfun ma'ani. Ini harfun ja'ali maknan itu maknanya adalah harful ma'ani. Huruf-huruf yang dia punya makna. Jadi kalam itu biasanya terbentuk dari isim atau isim dan fiil dan juga harfun ma'ani atau huruful ma'ani. Kalau huruful mabani bukan pembentuk dari kalam. Gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Pelajaran kita berikutnya adalah mengenai tanda-tanda kita mengenali apakah ini isim, apakah ini fiil, ataukah ini harfun. Jadi pelajaran hari ini adalah mengenal isim dan mengenal fiil serta mengenal harfun. Bagaimana cara kita mengenali? Cara kita mengenali dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi isim atau fiil atau harfun dia punya tanda-tanda. Yang mana tandanya ini merupakan kekhususan. Ketika ada dia, pasti ada isim. Ketika ada tanda fiil, pasti ada fiilnya. Alamat adalah ketika ada tanda isim atau alamat atau tanda adalah ketika ada tanda isim, maka berikutnya pasti ada isim. Ketika ada tanda fiil, pasti berikutnya ada fiil. Oke. Tapi belum tentu ketiadaan tanda itu bukan berarti meniadakan keberadaan isim. Ketiadaan tanda fiil bukan berarti meniadakan keberadaan fiil, bukan. Artinya adanya dia mengharuskan adanya yang ditandai, isim ataupun fiil. Tapi ketika ketidakadaan tanda itu tidak mengakibatkan atau tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim ataupun keberadaan fiil. Gitu ya. Alamat adalah adanya dia itu pasti adanya fiil ataupun isim. Tapi tidak adanya alamat itu bukan berarti meniadakan isim dan juga bukan berarti meniadakan fiil. Contoh misalnya gini. Misalnya Ana punya 2 kotak, Mas. Anggap di sini ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak di sini misalnya. Oke. Bentar. Anggap saya punya 2 kotak. Ana punya 2 kotak. Misal. Oke. Anggap di sini Ana punya 2 kotak. Anggaplah di sini ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak. Ada 2 kotak di sini misalnya. Oke. Ini merupakan alamat isim. Belum diganti. Alamatul ismi. Seperti itu. Di sini ada isim. Oke. Keberadaan isim, misalnya wujudul alamat, wujud misalnya, itu meniscayakan. Wujud adanya alamat itu meniscayakan atau pasti adanya isim. Jadi wujudnya dia itu memastikan, itu pasti adanya isim. Oke.
Tapi ketika ketidakadaan dia seperti itu, berarti di sini goirul wujud atau adamul wujud, ketika nggak ada dia, adamul wujud misalnya, ketika ketiadaan dia ini, adamul wujud, ketiadaan dia, adamul wujud, kok gini sih? Nah, adamul wujud itu bukan lantas. Misalnya kan tadi kan alamat kalau adanya dia pasti ada isim. Nah, ketiadaan dia itu tidak semestinya atau tidak berkonsekuensi kepada ketiadaan isim. Bisa jadi ada, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi ibaratnya tidak tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya alamat. Alamat itu adanya dia mengharuskan adanya isim, tapi ketiadaannya dia itu tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim. Nah, lagi itu aja. Tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim. Oke, habis ini nyambung, Daf. Dikit-dikit Pak. Oke, dikitnya di mana dikitnya? Tapi sebenarnya tuh wujudnya ini maksudnya Misalnya di sini isim. di sini ada dua kata misalnya nih. Ini koma ini anggaplah ini alamat isim. Kalau ada koma pasti ada zaid. Oh. Tapi kalau tidak ada koma itu tidak lantas Betul, ada zaid. meniadakan keberadaan zaid. Artinya tidak berkonsekuensi kepada keberadaan zaid. Oke, paham kan? Paham, alhamdulillah. Oke, Mas Ageng, gimana? Hamzah. Paham? Hamzah. Oke, Mas Erwin gimana? Oke, paham ya? Oke, yuk lanjut. Pun juga begitu. Misalnya di sini adalah isim, misalnya di sini adalah fiil. Misal di sini fiil. Nah, di sini ada alamat fiil. Nah, keberadaan alamat fiil itu meniscayakan adanya fiil. Tapi bukan berarti ketiadaan alamat fiil itu tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim. Ketiadaan alamat fiil itu tidak berkonsekuensi kepada keberadaan fiil. Sama kayak gini tadi. Itu merupakan alamat. Alamat itu adanya dia berkonsekuensi pada hukum, ketiadaan dia tidak berkonsekuensi kepada apapun. Ada atau tidak ada dia tidak ada pengaruh terhadap isim dan fiil. Sampai sini, sok kalau ada diskusi. Gimana, Daf? Ada? Sebelum kita lanjut lagi? Ada? Nggak ada? Oke, yuk lanjut. Berikutnya, musonif kitab itu bilang, falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Oke, maksudnya gimana Ustadz? Oke, toib. Maksudnya gini, kalau ada kasroh, pasti dia itu isim. Tapi kalau tidak ada kasroh, bukan berarti dia itu isim. Bisa jadi fiil, bisa jadi isim.
Artinya ketiadaan kasroh itu tidak berkonsekuensi kepada keberadaan isim. Iya, oke. Nah, misalnya contoh marortu bizaidin. Perhatikan, marortu bizaidin. Oke. Sekarang saya tanya, kasroh di kalimat yang mana, Daf? Ada kasroh di kalimat yang mana? Ada di huruf apa aja? Ada atau di kalimat yang mana? Di huruf zaidin, ya kan? Oke. Berarti kalau ada kasroh berarti zaid ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Kenapa? Karena ada Kasrohnya. kasrohnya. Terus pertanyaan Ana, kalau Ana ganti menjadi zaidun misalnya, zaidun. Ya. Kira-kira ketiadaan kasroh itu meniadakan keisiman zaid nggak? Enggak. Tetap Enggak, karena jadi zaid isim. tetap adalah isim seperti itu. Jadi alamat tuh kayak gitu ya. Alamat tuh kayak gitu. Jadi ketiadaan dia tidak lantas menghilangkan keisimannya si zaid. Gitu. Oke, gimana Mas Ageng? Ke sini nyambung ya? Oke. Nah, adanya kasroh pada suatu isim atau pada suatu kalimat itu menandakan bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Inilah yang disebut sebagai namanya khofdun. Khofdun itu nama lainnya adalah kasroh. Khofdun sama dengan kasroh. Khofdun sama dengan kasroh. Oke. Nah, oke. Udah, Mas Dav, Mas Erwin, lanjut. Sambil dia permek aja nggak apa-apa, biar nggak sibuk cut-cut gitu. Nggak apa-apa, sambil berisik juga. Udah siap-siap open mic aja. Oke. Dah. Oke. Berikutnya, khofdun itu nggak cuman kasroh, tapi dia juga itu bisa bentuknya adalah gabungan antara ya dan nun. Ya dan nun. Seperti di isim musanna, di isim untuk dua. Jadi ya dan nun di sini itu merupakan khofat juga. Nah, kalimat zaidaini ini juga isim. Kenapa? Karena ya dan nun yang ya-nya, yang nunnya itu kasroh, ini juga disebut sebagai namanya khofat juga. Jadi khofat itu selain kasroh, dia juga ya dan nun. Nunnya tapi yang kasroh. Nanti ada ya dan nun tapi nunnya fathah ada. Tapi di sini asasnya adalah khusus untuk ya dan nun yang nunnya kasroh. Jadi khofat sama dengan ya nun kasroh atau nun kasroh. Ya sukun dan nun kasroh. Ini adalah khofat kedua. Jadi representasi khofat itu selain kasroh ada juga ya dan nun. Seperti kalimat zaidaini. Oke. Yang ketiga, oke, representasi dari khofat selain ya dan nun yang fathah, selain ya dan nun yang kasroh, dia juga representasi dari ya dan nun yang nunnya fathah. Seperti kita bilang zaidina. Zaidina. Jadi ya dan nun itu sama dengan khofat juga. Oke. Jadi khofat ada berapa tanda, Dav? Ada 3. Pertama kasroh, kedua ya dan nun yang nunnya kasroh, yang ketiga ya dan nun yang nunnya adalah fathah. Ini yang disebut sebagai namanya khofdun. Sampai di sini. Sok, kalau ada diskusi, Dava, Mas Ageng, Erwin.
Sambil open mic aja juga nggak apa-apa. Standby mic, open mic aja. Seperti itu. Tat, berarti ini khofat ini sebutan alamat buat isim ya, Tat? Betul. Dan khofat representasinya ada banyak. Ada 3. Ada kasroh, ada ya dan nun seperti zaidi daini, dan juga seperti zaidina. Oke, Mas Ageng gimana Mas Ageng? Ada kendala nggak? Saya mantap. Oke, open mic aja Mas. Gak apa-apa semuanya, open mic aja semuanya biar nggak sibuk pencet-pencet. Udah, Saya biar lagi berisik, Tat, di sini, Tat. nggak apa-apa udah. Kita kan lagi belajar aja. Baik. Oke ya. Oke. Kalau misalnya nih ada bilang Zahaba Zaidun il madrasati. Madrasah isim atau fiil, Mas Ageng? Madrasah sim Kenapa ada isim? karena kasroh Kasroh. Kasroh itu sama dengan khofat. ofdun Khofdun. ofat Oke, yuk. Berikutnya apa sih Dafa? Yuk, Zaidun ya jelisu fil masjidi. Masjidi kenapa dia isim Daf? Karena ujungnya kasroh, Tat. Karena ujungnya kasroh. Barakallahu fik. Gulamu Zaidin. Mas Erwin udah bisa belum nih? Oke, kalau belum bisa, oke. Sekali lagi yuk, Mas Ageng. Gulamu Zaidin. Zaidin di situ. zaidin Zaidin, kenapa Zaidin? zaidin isim Kenapa? kasroh Kasroh. Baitul Mali. Daf. Kenapa Al-Mali? Mal isim atau fiil? Isim, Tat. Masih Kenapa? Karena ada kasrohnya. kasroh. Oke, toyib. Iya. Terakhir kitabun nahwi. Kenapa kitabun nahwi ini kasroh? Karena dia isim. Kenapa dia isim? Ada tandanya yaitu apa? Dia ada kasroh. Inilah yang disebut sebagai namanya isim. Oke. Tanda pertama sampai di sini ada kesulitan? Oke, nggak ada? Tat. Lanjut yuk. cukup Terus jelas berikut, Tat. alhamdulillah. Oke, yuk berikutnya. Falismu dan isim itu selain dengan khofat, dia juga dengan tanwin. Tanwin itu ada 3 kan? Ada fathatain, ada kasroh tain, tain ada doma tain. domatain Oke. Pertanyaan anak berikut. Mana, Tat? Gimana? Sekarang yang mana, Tat? Yang ketiga ya, Tat? Yang kedua, Yang kedua. alamat kedua yaitu tanwin. tanwin Oh, tanwin itu. Iya, iya, tanwin iya. Oke, alamat keduanya tanwin. Tanwin itu ada apa aja tanwin? Tanwin itu ada fathatain, ada kasrohtain, ada domatain. Berarti segala sesuatu yang dia itu ada tanwinnya, maka memungkinkan dia atau secara 100% kita bisa menduga, sebagian besar kita bisa menduga bahwasannya dia itu adalah isim. Seperti kalimat Zaidin tadi. Zaidin tadi itu kasroh. Meskipun dia kasrohnya kasrotain. Kenapa selain dia kasroh? Karena dia juga tanwin. Kasrotain. Maka dia itu disebut sebagai yang namanya isim. Oke. Intinya kalau ada tanwin pasti dia isim. Apapun itu. Oke. Baik itu fathatain, kasrotain, domatain. Intinya kalau ada tanwin pasti dia isim. Oke, berikutnya. Tanda ketiganya, apa itu tanda ketiganya? Tanda ketiganya berupa wadukhulil alifi walami. Dia itu menerima alif lam. Menerima alif lam. Berarti
segala sesuatu yang menerima alif lam maka dia itu adalah isim. Oke. Maka dia itu adalah isim. Sorry, Oke. tadi gimana tuh? Menerima Segala gimana tuh? sesuatu yang menerima yang ada tanda al-nya, al-samsiyah ataupun al-qamariyah, alif lam samsiyah ataupun alif lam qamariyah. Tahu kan alif lam samsiyah atau qamariyah? Yang mana Dan? Al ini loh, al ini loh, al nih, al. Oh, oke. Hmm, Kalau ada al ini, al, berarti dia itu isim. oke. Oke, al-murokabur ini isim atau bukan? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam syamsiah. Oke, al-wat'i, kenapa isim atau bukan? Isim Tat. Kenapa dia? Ada alif lam syamsiah juga Tat. Alif lam samsiyah atau qamariyah? Oh, Komariah. Iya, itu Tat. Qamariyah. Terus selain al ada apa lagi dia yang menandakan dia isim? Kenapa Tat? Selain al Kasroh. Oh, ada ada kasroh di barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Oke. Oke. Nah, perhatian. Ini di garis bawahi. Tanwin sama al itu tidak mungkin bertemu dalam satu kalimat. Kalau ada tanwin, pasti nggak mungkin ada al. Kalau ada al, nggak mungkin ada tanwin. Harus salah satunya harus ada. Kalau nggak tanwin, ya al. Kalau nggak al, ya tanwin. Kalau ada satu kalimat, isim utamanya, dia sudah beral, ada alnya, pasti nggak ada tanwin. Sebaliknya, kalau nggak ada al, pasti dia tanwin. Diperhatikan, kalimat ini nih, kalimat ismun ini. Ismun bertanwin nggak? Daf. tanwin. Tapi ketika ada alif lam, dia bertanwin nggak? Fal Oh, ismu. Oke. oke. Oke, gitu ya. Fi'lun, Mas Ageng. Ada tanwin nggak? Ada Tat. Ada. Tapi ketika dia ketambahan alif lam, al fi'lu. Nah, oke. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini berarti kita bisa mengetahui bahwasanya kalau ada alif lam nggak ada tanwin, kalau nggak ada alif lam ada tanwin. Sebaliknya, kalau ada tanwin nggak ada alif lam, tapi kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Oke, Tat. Oke. Nah, sampai di sini sok kalau diskusi. Isim. Oh, berarti khofat ini alamat yang ada di ujung-ujung ya, Tat? Kan dari kemarin kita udah bilang bahwasanya nahwu itu ngomongin soal ujung Iya, dari nahu kalimat. ujung. Benar-benar, Udah, Tat. kita nggak mikirin tengah, nggak mikirin depan, nggak. Udah kita mikirin ujungnya aja, udah. Ah, iya, iya, Kita iya. pelajari ujungnya aja, ujung dari sebuah kalimat. Oke, oke, Tat. Kita nggak mikirin depan, awal, nggak kita nggak mikirin. Kita cuma mikirin ujungnya aja. Oke. Kelihatan dulu sini. Oke, sampai di sini ada diskusi. Ada yang ketinggalan, Aman, Tat. aman. Yuk, ini alamat keberapa tadi? Al. Yang mana, Tat? Al itu alamat keberapa? Ah, apa, Tat? Alamat Alamat keempat. ketiga, Oh iya, Ketiga. alamat ketiga. Yang Oh, pertama jadi apa? Tat, konfirmasi Tat. Jadi kalau Ah, yang ya dan nun kasroh dan ya dan nun fathah itu satu ya Tat, dihitung satu. iya, itu bagian dari Satu tanda ya Tat. Oh, itu bagian dari khafat dia. oke. Coba Mas ulang lagi Mas. Khafat itu ada apa aja dia? Pertama, Khofat ada satu kasroh. yang kedua, Yang kedua ya dan nun kasroh. yang ketiga, Ya dan nun fathah.
Terus barakallah. Satu, yang ketiga tanwin. Yang lam alif. Ya, yang kedua Ya. tanwin, yang ketiga lam alif. Alif lam atau alif lam, Mas. Oh, Alif lam. oh alif lam. Oh ya, lam. Oke. Yuk. Gimana, Dav? Ketinggalan? Oh, Aman, baik, Pak. baik, baik. Oke, aman sampai sejauh ini? Oke, sejauh ini aman ya. Oke, tayyib. Mantap. Yuk, aman yang keempat. Alamat keempat adalah hurufil khafdi. Jadi dia masuk huruful khafdi. Jadi huruf khafdi ini sering disebut sebagai namanya harfun jar atau harfu jar. Huruf jar ini itu ada banyak. Pertama, huruf jar itu ada min. Artinya apa, Mas? Dari. Huruf jar kedua ila, ke, an, tentang, fi, ala, di atas, fi, di dalam, rubba, berapa banyak, alba'u, dengan, al-kafu, mirip, alamu, milik. Nah, ini satu, min, ila, an, ala, fi, warubba, walba'u, walkafu, walamu disebut sebagai namanya harfun jar atau hurufil khafdi, sama aja. Hurufil khafdi atau harfun jar sama. Rubah. Kan di kitab ada tuh, di kitab antum. Iya, tuh. Iya, lupa kan ada kitabnya. Ada. Tinggal diartikan saja di atasnya apa yang Anda sampaikan. Oke, udah ya. Nah, contoh misalnya gini nih. Yuk, kita ke contoh misalnya. Oke. Kita ke contoh. Oke. Sirtu, perhatikan. Sirtu, aku berjalan min al-Basroti, dari Basroh ilal Kufati, menuju ke Kufah. Oke. Min harfun jar atau bukan, Daf? Harfun jar, Tat. Alamat atau bukan? Alamat, Tat. Alamat, berarti kalau ada alamat, berarti kalau ada min pasti ada Isim. isim. Ini pasti sudah bisa dipastikan ada isim. Oke. Selain harfun jar, kenapa kok dia isim al-Basrah ini? Daf. Karena ujungnya di tak marbutohnya itu kasroh. Yang kedua, Ada alif lam syamsiah. alif lam samsia qamariyah. Komariah. Kebalik ya. Oke, yuk. Mas Ageng, ilal Kufah. Ila huruf jar atau bukan, Mas? Huruf jar. Oke. Kalau ada harf jar pasti berikutnya adalah Isim. isim. Kufah selain dia menerima ila, kenapa dia juga disebut sebagai isim? Karena dia memiliki alif lam, Lalu qamariyah, lalu kasroh kasrah. belakang. Barakallahu Belum fikum. tambah. Oke. Berarti ini ya, Tat. Isim maksudnya dalam kalimat itu tandanya banyak banget ya, Tat. Langsung tiga. Betul, barakallahu fik. Barakallahu fik. Oke. Tapi nggak mungkin al sama tanwin ketemu. Ya.
Nggak mungkin. Gitu. Oke, yuk yang kedua, contoh kedua. Romaitu sahma anil qausi. Aku melempar busur dari atau aku menjauhkan busur panah, anak panah dari busurnya. Oke. As-sahma, Mas Ageng. Isim atau fiil atau hurfun. Isim. Kenapa dia isim? Ada alif lam syamsiah. Barakallahu fiik. Terus ada lagi? Sudah. Sudah. Oke. Yo, anil qausi, Mas Ageng. An harfun apa, Mas? Ani, huruf jar. Harfun. Huruf, ya huruf jar, ani, ya. Huruf jar. Al-qaus berarti Al-qaus berarti isim. isim. Selain dia menerima an, apalagi yang menandakan dia isim? Ada alif lam Al-qaus, Qamariyah. Qamariyah. Terus selain alif lam apalagi? Ada kasroh. Oke, barakallahu Min fiik. kasroh. Oke. Yang ketiga, daf. Raqibtu alal farosi. Aku mengendarai atau aku berkendara di atas kuda. Oke. Ala di sini harfun apa? Harfun jar Tat. Harfun jar. Berarti kalau udah harfun jar, kalimat setelahnya pasti adalah Isim. isim. Al-faros selain dia ada alnya ini, kenapa dia disebut sebagai namanya isim? Nah, di ujung kalimatnya kasroh Lalu dan memiliki alif lam Tat. barakallahu fi. Oke. Diperhatikan Mas Ageng, Dava dan juga Mas Erwin. Perhatikan sebelum nulis. Kalau diperhatikan setelah huruf min pasti setelah huruf funjar pasti kasroh. Min kasroh. Ila kasroh. An kasroh. Ala kasroh. Nah, kasroh. Jadi ala, an, min, dan ila ini tugasnya adalah mengkasrohkan isim yang datang setelah harfun jar atau setelah harful khafdi. Jadi kalau ada harful khafdi, pasti dia itu pasti atau tugasnya adalah mengkasrohkan atau mengkasroh tayinkan isim setelahnya. Kasroh tain kalau tidak ada al, kasroh aja kalau ada al. Oke. Oke, baik sampai sini. Mas Ageng ketinggalan. Oke, saya siap ditanya saya. Tadi pengen nanya tapi kondisinya belum tidur. Nah, saya Siap. belum tidur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik. Yuk. Lanjut. Daf. Perhatikan. Al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam gelas. Kuz di sini tuh kalau kup itu gini dia. Kup. Kalau nggak salah kup itu kayak gini. Kalau kuz itu dia agak langsing. Sama-sama gelas. Tapi kalau kup itu dia itu agak kayak gini nih. Kup itu kayak gini dia. Ada cangkingnya. Kalau kuz itu dia tuh agak lanjut, ada agak langsing lah, agak panjang. Itu bedanya antara kuz sama kub. Oke. Diperhatikan, Daf. Fi di sini artinya di dalam. Harfun jar atau bukan? Harfun jar Tat. Harfun jar. Oke, tayyib. Berarti kalimat setelahnya adalah isim yang berharakat kasroh. isim yang berharokat kasrah. Barakallahu fiik.
selain yang berharokat kasroh, yang tugasnya kasroh, apalagi tanda dari kalau dia itu isim? Itu kan ada alif lamnya lagi kan. Ada alif lam. Alif lamnya apa coba? Jangan sampai Apa? salah nih. Salah disunat pokoknya. Alif lam Komariah Tat. Komaria bener gak Mas? Mas Ageng? Ini ketahuan nih belajarnya kurang nih. Al-Kuzi. Ya, Komaria. Barakallahu fiik. Oke, taib. Nah, perhatikan lagi. Harfun jar di sini tugasnya mengkasrohkan isim setelahnya kan? Dikasrohkan lagi itu isim setelahnya. Oke. Perhatikan lagi nih. Rubba rojulin karimin lakaituhu. Rubba tadi harfun jar. Tugasnya harfun jar adalah mengkasrohkan atau mengkasrotainkan isim setelahnya. Di sini perhatikan rojulin. Rojulin. Berarti ini adalah Isim. isim. Oke, Mas Ageng, kenapa rojulin isim, Mas? Rojulin isim karena tanwin. Tanwinnya berupa apa dia? Tanwin. Kasroh tanwin, barakallahu fiik. Oke. Ya, terakhir ba. Marortu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Ba di sini merupakan harfun jar. Tugasnya mengkasrohkan isim setelahnya. Di sini ada kasrotain. Seperti itu. Dan Zaidin ada kasrohnya berarti menandakan dia itu adalah isim. Oke. Baik. Nah, ini Erwin kayaknya sudah mulai nampak wajahnya, berarti sudah mulai bisa ditanya-tanya. Baik. Oke, ya. Sampai sejauh ini ada kesulitan mengenai huruful khafdi, harfun jar. Artinya khofdi itu apa? Arti dari khofdi sendiri. Khafat itu tadi ada 3. Kasih tahu Mas Ageng. Khafat Mas. Iya. Tadi saya ingat loh, kan ada khofat itu kan kasroh, kemudian ya nun fathah, kemudian Ya nun kasroh. ya nun kasroh, kemudian ada alif lam, Lalu satu lagi tanwin. apa ya? Tanwin ya. Tanwinnya tanwinnya nggak bisa barengan sama al. Ya. Kalau ada tanwin pasti nggak ada al. Kalau ada al pasti nggak ada tanwin. Baik. Barakallahu fikum. Oke. Itu merupakan tanda-tanda. Berarti khofat sendiri itu nggak ada artinya. Khofat itu sama dengan jar. Jadi khofat sama dengan jar. Jadi jar ataupun khofat itu merupakan kayak sebuah istilah untuk menyebut kasroh atau untuk menyebut ya nun berharokat kasroh atau ya nun yang berharokat fathah. Dia itu satu istilah. Istilah yang memang di bawahnya itu ada banyak representasi. Ada berupa kasroh, ada berupa ya dan nun yang berkasroh, nunnya ada ya dan nun yang harokat nunnya adalah fathah. Nah gitu. Itu jadi khofat itu adalah sebuah sebuah istilah untuk menyebut kasroh atau menyebut selain yang menjadi temannya kasroh. Ya dan nun atau ya dan nun yang harokat fathah atau ya dan nun yang berharokat kasroh nunnya gitu. Khofat itu sama dengan jar. Khofat sama dengan jar. Jadi nanti kalau ada khofat sama dengan jar. Jadi nggak usah bingung nanti huruful khafdi ya huruful jar itu sama dengan itu atau harfu jar. Sampai sejauh ini ada yang ketinggalan? Nggak ada? Oke, baik. Huruf tadi kalau di yang terjemahan di kitab tadi bisa diulang nggak arti-artinya? Ya kan? Coba. Ya min, wa ila. Coba min apa min? Min di dalam. Min dari. Oh, min dari. Oke, min dari tulis min dari.
Wa ila. Ila ke. Dari ke an. An ini An. banyak. An ini banyak. Kalau misalkan di hadis an Abi Hurairah an. Nah, kalau an di hadis itu artinya dari. Kalau an di hadis Nabi, an Abi Hurairah, an Abi Dzar itu artinya dari. Tapi kalau selain di hadis itu maknanya bisa tentang maknanya. Yang kedua maknanya adalah menjauhkan atau menjauhkan ya, menjauhkan. An kalau di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya itu dari. Menjauhkan tak. Ya, menjauhkan. Oke, terus apa lagi Mas Ageng? Ala. Ala itu di atas. Fi. Di dalam. Di dalam. Rubba ya. Rubba itu berapa banyak? Oke. Terus Mas. Ba'u. Alba itu artinya itu ini dengan. Alba. Alba. Tapi kalau gini Mas, lihat nih, perhatikan Mas. Kalau Ana bilang katabtu bil kolami, aku menulis dengan pena. Katabtu bil kolami, aku menulis dengan pena. Tapi kalau misalkan kita bilang marortu bizaidin, marortu bizaidin. Nah, ba di sini artinya itu aku melewati Zaid. Jadi ba di sini maknanya adalah melewati. Marortu bir Zaidin. Kalau ba itu makna pertama maknanya adalah dengan. Tapi kalau dalam konteks kalimat ini marortu dalam konteks kalimat ini ba di sini itu melewati. Marortu bi Zaidin artinya aku datang, aku melewati Zaid. Jadi harfun jar itu nggak cuma punya satu makna, tapi punya banyak makna dia. Makanya nanti dalam ilmu usul fiqh, pembahasan terpanjang adalah pembahasan tentang huruf jar. Karena huruf jar itu nggak cuma punya satu makna, tapi punya banyak makna. Yang Ana sebutkan ke antum adalah makna-makna yang pokok dari makna-makna yang banyak yang ada pada satu lafaz tersebut. Nah, oke. Ini sebagai spill aja supaya antum makin bersemangat lagi. Ayo nih, semangat. Oke, yuk berikutnya Mas. Selain Mbak. Selain Mbak, Mas Ageng. Selain Mbak. Ada kaf kan? Kafu. Kaf itu artinya Iya, ka. seperti. Seperti. Ageng Kalbadri. Mas Ageng seperti purnama. Masya Allah. Purnama bolong dong. Bolong-bolong berarti. Oke. Ini di sini Zaidun Kalbadri. Zaid seperti purnama. Kaf itu seperti. Oke. Berikutnya lam, alamu artinya milik. Al-malu li Zaidin. Lam itu artinya milik, kepemilikan, milik. Lillah berarti milik Allah atau untuk Allah.
lillahi ta'ala. Udah? Yuk. Yang ketiga, huruful qasam. Bener, Mas? Bener nggak? Huruf qasam ya? Huruf Ya, huruf qasam. adalah huruf sumpah. Huruf sumpah. Jadi kalau kita mau bersumpah, kita bilang, wallahi. Nah, gitu. Demi Allah. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu gimana? Wadduha, wattin, wal asr. Itu artinya itu huruf sumpah. Artinya apa? Demi. Nah, wallahi itu artinya demi Allah. Billahi artinya demi Allah juga. Terus tallahi tallahi itu juga artinya demi Allah juga. Jadi artinya wallahi billahi tallahi artinya adalah demi Allah. Itu disebut sebagai namanya huruful qasam. Huruful qasam. Saat ini kalimat baru atau kalimat yang tadi, Tat? Ini lanjutan. Hurufil qasami ya kan? Iya, hurufil qasami. Wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u. Betul. Artinya adalah demi semuanya. Demi. Ya demi Allah. Gitu. Oh, ini kalimat ketiga ya maksudnya, Tat? Kalimat ketiga maksudnya? Maksudnya gini. Yang pembahasan yang Ya, tadi ini kan masih bahas. Tat, sampai harful jar itu kan, Tat? Harfun jar kan tadi kan udah selesai tuh sampai lam. Lam itu maknanya Terus kan adalah sekarang hurufi Dan qasami itu. artinya milik. nah, huruful qasami itu artinya adalah huruf-huruf sumpah. Ya. Oke. Alba itu artinya adalah demi. Atta alwaw wa alwaw artinya demi. Alba artinya demi. Atta artinya demi. Nah, itu. Itu ya tadi ya Mas Antum ya. Mungkin Huruf sumpah. Ya. huruf sumpah, betul. Sumpah. Al-waw artinya demi, atta artinya demi, alba artinya demi. Contohnya, wallahi, tallahi, billahi. Nah, gitu. Demi semua, Tat. Tadi Artinya kurang demi. kedengeran. Gimana? Jadi, wow. Wallahi, Bukan yang sebelumnya, Tat. Tadi wallahi itu demi, terus billahi, lillahi itu demi juga, Tat. demi Allah juga. Oh. Oke, Tat. Tallahi artinya demi Allah juga. Demi. Udah, yuk. Berarti kita sudah selesai membahas seputar alamat-alamat dari isim. Coba Mas Ageng, kira-kira kalau dihitung ada berapa alamat isim? Ada 5, Tat. Ada 5 apa aja? Ada khofdu, 1, kasroh, 2. terus ada ya dan nun kasroh, Enggak. dan ya dan nun. Gini Mas. Khofat itu bawahnya ada kasroh. Oh ya. Terus keterangan di ya dan nun itu seperti apa, Tat? Maksudnya? Bentuk tandanya. Kan kalau tadi saya ngikutin itu pertama khusus kasroh, kemudian ada ya dan nun kasroh, ada ya dan nun fathah. Itu bagaimana jadi itunya penjelasan? khofat itu dia itu pertama ada kasroh. Kedua dia itu adalah ya dan nun.
Mm-mm. Ya dan nun. Yang nunnya Ya, adalah dan nun, nun. yang nun kasroh, ya kan? Nun kasroh. Ya. Terus ya dan nun, nunnya yang Ya, dan nun fathah. fathah. Udah, itu khofat semua namanya. Oh, itu khofat semua. Baik. Iya, namanya khofat semua itu. Jadi khofat itu merupakan sebuah istilah untuk nyebut al ya dan nun atau kasroh ini. Gitu. Yang temennya kasroh ya kan? Nah, temannya kasroh. Bisa. Itu. Jadi khofat itu adalah sebuah istilah untuk nyebut kasroh dan teman-temannya kasroh. Oke, berarti khofat satu. Yang kedua, Mas. Tadi antum bener kok 5 kok terus. Yang kedua. Oh ya. Kemudian yang kedua ada alif lam. Terus yang ketiga. Yang kedua tuh tanwin dulu dong. Kemudian Hmm. yang kedua tanwin. Kemudian alif lam. Dan dengan catatan kalau ada alif lam dia tidak ketemu tanwin di belakang. Betul. Begitu sebaliknya. Yang keempat. Kemudian ada huruf jar. Yang kelima. Sebelumnya ada huruf jar. Hmm. Yang kelima itu huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah. Barakallahu fiik. Gimana Mas Erwin? Ada yang ketinggalan? Dafa, ada yang ketinggalan? Aman tak? Aman. Aman, aman, aman. Sip. Kosong. Oke, yuk. Bisa lanjut nih ya. Yuk. Yang kedua, kita berpindah ke alamat fiil. Alamat fiil itu kalau alamat isim tadi ada 4. Kurang lebih. Ditambah huruf sumpah. Berarti 5 lah kurang lebih. Nah, alamat fiil juga ada 4 juga. Perhatikan. Yang pertama ada namanya kode. 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 Yang kedua ada sin. Yang ketiga ada saufa. Yang keempat ada tak taknis. Nih ya, tak artinya tak, taknis artinya perempuan, as-sakinah artinya yang bersukun. Tak, huruf tak, taknis artinya perempuan, taknis artinya perempuan, sakinah artinya bersukun. Tak Nisa itu perempuan, Dad. Taknis perempuan, as-sakinah artinya bersukun. Bersyukur. Bersukun. Bersukun. Kalau kot sama si ini apa dong? Artinya nanti lanjut. Artinya nanti. Oke. Kot punya 2 makna. Kot dia punya 2 makna. Kot wasini tadi. Kot wasini. Kot aja kot. Kot aja kot. Dia punya 2 makna. Oh, kot. Dia punya 2 makna. Makna pertama artinya adalah sungguh. Sungguh. Makna pertama artinya sungguh. Makna kedua artinya adalah kadang-kadang. Kadang-kadang. Kod artinya itu sungguh yang pertama. Yang kedua maknanya adalah kadang-kadang. Oke. Sin dan saufa, asinu wasaufa, asini wasaufa, itu maknanya adalah yang apa akan melakukan, nah gitu. Akan melakukan itu maknanya. Sin dan saufa maknanya akan melakukan Oke. Yuk kita detilkan. Udah ya, nggak ada ketinggalan ya. Kita detilkan.
Pertama, di sini dibilangin bahwasannya salah satu tanda dari fiil adalah dia menerima qad. Artinya kalau ada qad, pasti setelahnya adalah fiil. Perhatikan. Fiil, kalau kita bilang kemarin ada 3. Ada fiil madhi, artinya kata kerja lampau. Dore, Ada fiil mudhari, sekarang dan yang akan datang. Ada fiil amr. sekarang. Oke. Qad itu masuk ke fiil madhi. Kalau qad masuk ke fiil madhi, maka maknanya adalah sungguh. Oke. Perhatikan di layar teman-teman. Oke. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, qad aflahal mu'minun. Ini ada qad. Berarti setelahnya huruf apa, Mas Ageng? Kalimat apa? Berupa isim, fiil atau harfun? Fiil. Fiil, oke. Aflaha di sini itu adalah fiil madhi. Aflaha maknanya adalah beruntung. Mukmin artinya adalah orang-orang mukmin. Berarti kalau kita artikan gimana, Mas? Tunggu beruntung orang-orang mukmin. mukmin. Karena aflaharnya beruntung dan dia fi'il madhi. Maka kita artikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Oke? Oke. Yang kedua, Mas, diperhatikan, Mas. Erwin juga dilihat dan Dava juga lihat. Qad di sini masuk koma. Koma dengan ketambahan tak. Nanti kita bahas lah taknya inilah. Taknya nanti kita bahas. Oke. Qad. Ya, taknya belum. Ya, nanti ini terakhir aja. Ana pengen ini karena kita sering kode komati sholat dikomatikan ya. Oke. Perhatikan. Qad itu adalah alamat fiil. Berarti setelah kalimat qad pasti adalah fiil. Nah, koma artinya adalah dilaksanakan. Dilaksanakan. Sedangkan sholat artinya sholat. Berarti kalau kita artikan adalah sungguh telah dilaksanakan sholat. Gitu kan? Sungguh telah dilaksanakan sholat. Tapi kenapa kok ketika muazin bilang kode komati sholat itu belum melaksanakan sholat? Jawabannya adalah kata qad di situ itu maknanya bukan sungguh. Tapi maknanya adalah telah dekat waktu sholat. Jadi maknanya adalah takrib, telah dekat. Jadi kode komati sholat, qad di sini maknanya itu bukan sungguh. Tapi maknanya adalah, makna keduanya adalah telah dekat. Jadi kode komati sholat itu artinya adalah telah dekat waktu sholat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi qad ditambah fi'il madhi itu punya 2 makna. Makna pertama maknanya adalah tahqiq atau sungguh. Makna kedua adalah takrib, telah dekat. Tadi kan yang aflaha tuh artinya apa tadi? Aflaha tuh beruntung.
Nah, nah itu kan tadi ini fi'il madhi ya, Dap. Mm-mm. Nah, kalau dari ini catatanku fi'il madhi itu yang ngebahas perihal waktu lampau ya, Dap. Betul. Nah, maksudnya titik nandain waktu lampaunya itu gimana, Dap? Ini waktu lampaunya adalah ketika ngomong itu kejadian sudah berlangsung. Kejadiannya sudah berlangsung. Ya, Hmm, nandainnya oke. ketika dia ngomong itu kejadian sudah berlangsung. Oh, oke, udah ini. Terus kalau ini Ted, yang satu lagi Ted, yang koma itu Ted, itu kan koma itu kan dilaksanakan kan Ted. Kalau dari Ya, catatanku, kalau dari itu waktunya kan berarti sekarang atau nanti gitu Ted ininya fi'il mudhari Ted. Itu gimana Ted? enggak, koma itu artinya telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan. Iya, Oh, tapi tapi gini perhatikan, tapi dalam perihal komat kan kode komati sholat kan gini kan, kode komati sholat. Pertanyaannya, apakah sholat telah dilaksanakan? belum. Belum. Nah, maknanya adalah sungguh apa? Telah dekat waktu sholat. Oh, jadi ngomongin sebelum sholat gitu ya Ted. Ya, betul, betul, Hmm. betul, betul. Oke. Jadi masih masuk kategori fi'il madhi karena ya memang belum sholat gitu ya Ted. Dasar. Enggak, karena telah dekat. Gini loh, Oh iya. waktunya itu udah mau Heeh. mepet nih. Udah saking mepet banget nih. Kan misalnya kita punya range 10 menit Ya, misalnya. ya. Heeh. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi komat. Berarti kan kan range-nya itu kan telah dekat tuh. Telah dekat waktu sholat. Telah dekat waktu sholat. Nah kan gitu kan. Iya, iya. Artinya kan telah dekat. Gitu. Itu Oke, oke, kurang oke. lebih. Oke. Sampai di sini Mas Ageng ketinggalan. Mas Erwin. Mana Mas Erwin? Oh lagi ini dah. Oke. Oke, saya ada. Ini Bang, Sip. saya. HP ini apa perlu ngecas. Oh, saya. Oke. Oke, ya. Gimana Mas Ageng? Ada diskusi? Aman? Aman, Tat. Aman. Yo, yang kedua. Tadi kod masuk ke dalam fiil madi. Sekarang kod masuk ke fiil mudori. Kalau kod masuk ke dalam fiil mudori, maknanya adalah kadang-kadang. Oh, Kalau kod masuk ke dalam fiil mudori, artinya adalah kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang itu dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya taklil. Taklil. Nih kayak gini nih tulisannya nih. Kadang-kadang tuh namanya taklil. Udah. Oke. Misalnya bilang gini, kode yakunu al-amru kada. Kadang-kadang yakunu itu al-amru perkara begini. Kada itu begini. Kadang-kadang itu perkara begini. Nah, kode yakunu kadang-kadang perkara itu begini. Jadi kode ketika ketemu sama fiil mudhari arti pertamanya adalah kadang-kadang. Kode ditambah fiil mudhari punya makna kedua. Artinya adalah takfir. Artinya banyak mengetahui. Nggak kadang-kadang, tapi sering. Nah, sering lah bisa kita bilang. Sering. 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 Oh, mengacu kepada. Oh, ya. Kod Ya, namun.
misalnya gini, qad artinya ya'lamu artinya mengetahui, Allah artinya lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, al-mu'awwiqin orang-orang yang menghalangi. Kadang-kadang Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi. Pertanyaannya, apakah Allah kadang-kadang mengetahui mereka? Enggak. Tidak mungkin. Maka Oke. Oh iya. dari kata qad ini artinya adalah sungguh Allah telah banyak mengetahui orang-orang yang menghalangimu, wahai Muhammad. Berarti bisa diartikan selalu juga nggak, Tad? Bisa, bisa. Selalu bisa. Taklid. Iya. Oke. Coba Daf. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya ada apa aja? Kedua, udah taklil sama taksir, Tad. Taklil ternya apa? Kenapa, Tad? Taklil artinya apa? Taklil adalah kadang-kadang. Kalau taktir Kalau taksir itu sering atau sering. selalu. Oke. Terus kalau qad masuk ke fi'il mudhari, makna pertamanya apa? Qad kalau masuk fi'il mudhari, gimana sih? Iya, maknanya apa? Maknanya Maknanya kadang-kadang. qad masuk ke fi'il innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad masuk Fi'il ke madi, fi'il Tad. madi, fi'il madi, Fi'il fi'il madi. madi. Nah, fi'il madi sungguh, Tad. Ada dua, ada Ada dua. tahqiq sama takrib. Oke, tahqiq artinya apa? Tahqiq. Tahqiq itu sungguh-sungguh. Kalau Kalau takrib takrib itu telah dekat. telah dekat. Barakallahu fiik. Oke. Gimana, Mas Erwin? Ketinggalan nggak? Aman, Anda menyimak kok, Tad. Oke, alhamdulillah. Enggak, maksudnya ketinggalan nggak? Kalau ketinggalan, anak ulangi lagi gitu. Oh, enggak aman. Tadi Aman. mungkin di bagian artinya qad yakunu tadi apa? Yang qad yakunul amru kadza itu Qad artinya kadang-kadang kadang-kadang ada itu perkara hmm, itulah itu yakunu itu al amru perkara kadza itu begitu. kadang-kadang perkara itu begitu. Kadang-kadang Anda perkara terus itu begitu. qad yakunu Al amru kadza. al amru kadza. Oke, nah, Mas Ageng gimana Mas? Aman sejauh ini? Aman, Tad. Oke, aman. Ya, yang kedua sin dan saufa. Sin dan saufa tadi apa, Daf? Sin dan saufa artinya akan melakukan, Tad. Akan melakukan. Berarti ketika kemasukan sin misalnya sata lamuna, kamu akan mengetahui. Sata lamuna. Saufa ta'lamuna. Kamu akan mengetahuinya juga. Oke, pertanyaannya paling di dalam benaknya Dava. Apa perbedaan antara keduanya? Antara sata lamuna sama saufa ta'lamun. Perbedaannya adalah kalau sata lamun itu artinya kamu besok akan mengetahui. Atau kamu 2 jam lagi akan mengetahui. Tapi kalau saufa ta'lamun artinya adalah kamu tahun depan akan mengetahui. Atau kamu di hari akhirat nanti atau di yaumil akhir nanti kamu akan mengetahui. Jadi bedanya ada di range waktu. Range waktu. Kalau sa itu sejam 2 jam gitu misalnya. Atau setengah hari. Tapi kalau saufa itu seminggu, setahun, atau sampai hari kiamat. Jangka panjang. Jangka panjang. Jangka pendek. Jangka pendek, jangka panjang. Barakallahu fiik. Betul. Kalau
range-nya sin itu berapa paling lama kan? Paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari kan? 3 hari kurang lebih. Setelah 3 hari langsung masuk ke saufa gitu kan? Saufa. Hmm. Hmm. Ya sebenarnya nggak ada tahdidan sih, nggak ada harus perkara segini, nggak. Cuman ya dikira-kira aja lah, antum kira-kira bakalan lama atau enggak. 3 hari itu masih lama atau enggak? Kalau lama berarti ya saufa. Kalau misalkan 3 hari itu cepet, ya udah berarti pakai sah. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan. Ada ya? Oke, ya lanjut. Kalau nggak ada. Oke. Nah, sin dan saufa, perhatikan catatan. Itu khusus fiil mudhari saja. Khusus untuk fiil mudhari saja. Sin dan saufa itu khusus untuk fiil mudhari saja. Fakot. Sin dan saufa khusus untuk fiil mudhari saja. Sedangkan qad tadi untuk fiil mudhari sama untuk fiil madhi. Ya kan? Oke, yuk yang keempat, alamat terakhir dari harfun. Alamat terakhir dari harfun adalah kemasukan tak taknis. Nah, kita ambil tadi. Nah, kalimat qad qamati shalah. Kalau diperhatikan, aslinya adalah koma. Qad qama. Perhatikan dah. Qad qama. Aslinya qad qama. Akan tetapi karena isim ataupun fa'ilnya, subjeknya adalah perempuan, dalam hal ini karena ada tak marbutoh ini, maka dia ketambahan yang namanya tak taknis, tak khusus untuk perempuan. Kenapa ditambahkan? Karena kita mengetahui bahwasannya nanti fa'ilnya atau subjeknya itu adalah perempuan. Maka kita harus menambahkan pada fi'il koma ini tak taknis. Jadi kita bilang qad qamat as-sholatu. Oke. Ustadz, tapi saya dengar qad qamatis sholah. Nah, kenapa kok begitu? Ya kan? Gini. Kenapa kok taknya dibaca kasroh? Karena taknya itu adalah sukun. Terus alifnya sukun juga, nggak ada harokat. Nah, iltiqa'u sakinain, ketemu dua sukun. Kalau ketemu dua sukun, gimana cara kita mengucapkannya? Tentu sulit. Karena nggak mungkin kita bilang qomat as-sholatu, nggak mungkin. Maka untuk kita keluar dari iltiqa'u sakinain, ketemu dua sukun, maka sukunnya pada tak dihilangkan, kita ganti kasroh. Jadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sama seperti Quran surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayah. Lam yakun alladzi. Lam yakun alladzi. Lam yakunil ladzina kafaru, ya kan? Min ahlil kitab. Aslinya adalah lam yakun. Lam yakun alladzi. Lam yakun alladzi. Nah, di sini ada sukun. Ya kan? Nah, karena Jadi lam yakunil. dari betul.
untuk keluar dari iltiqo usakinain ketemu dua sukun, maka nunnya ini yang tadi harokatnya adalah kasroh, harokatnya sukun, diganti menjadi harokatnya kasroh. Berarti menjadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayat. Oke, nah, balik lagi ke topik. Nah, ini kenapa tadi itu topik soal iltiqo sakinain. Kalau ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama di huruf pertama dijadikan kasroh. Oke. Berikutnya, tak taknis ini adalah tak yang ditambahkan. Di percatatan ya, tak yang ditambahkan pada fiil madi tersebab subjeknya adalah perempuan atau yang disifati perempuan. Taknis adalah tak yang didatangkan pada fiil madhi tersebab subjeknya adalah perempuan atau yang disifati perempuan. Apa tadi tersebab penjelasannya penjelasan ke yang perempuan tadi. Taknis adalah tak yang didatangkan kepada fiil madhi tersebab subjeknya adalah perempuan atau yang disifati perempuan. Oke, sudah Daf, Ageng, Erwin. Oke, ya terakhir banget, dan alhamdulillah kita sudah selesai babul kalam terakhir. Tapi ini harus fokus karena ini kalau nggak fokus ini nggak bakal bisa dipahami. Ini agak sulit, agak kompleks. Perhatikan, fokus. Ibnu Ajurum bilang wal harfu mala yasluhu Apaan. Sebelum masuk ke huruf ya. Untuk taknis ini bisa masuk ke fi'il mudhari juga nggak sih? Oh, enggak. Bagus, pertanyaan bagus. Oke, baik. Syukran, sudah ngingetin. Jadi, taknis khusus untuk fi'il madi saja. Taknis khusus untuk fi'il madi saja. Jadi sin dan saufa khusus untuk fi'il mudhari, taknis khusus untuk fi'il madi saja. Berarti yang bisa madi sama mudhari itu cuman qad ya? Betul. Dan insya Allah ntar di babnya kita akan membahas lagi seputar wazan yang kemarin sudah pernah kita bahas untuk mereview ulang lagi. Oke, dan Dava siap-siap. Jangan dilupain Dav, wajan. Iya, wajan ngaco terus. Oke, udah ya, udah semua ya. Yuk, perhatikan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir.
Fokus, perhatikan terakhir. Oke. Ya, Ibnu Ajurum bilang, wal harfu ma la yasluhu, dan huruf apa-apa yang tidak la yasluh, tidak diperkenankan, ma'ahu, dengannya, itu apa? Dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala, dan juga tidak juga dalilul fi'li, tanda-tanda fi'il. Artinya isim harfun itu tidak dikenali dengan tanda-tanda isim yang 5 tadi, tidak juga dikenali oleh tanda-tanda fi'il yang 4 tadi. Lalu pertanyaannya adalah, berarti harfun itu tidak ada tanda, Ustadz? Ya, betul. Harfun tidak ada tanda. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ketiadaan tanda itu menjadi tanda? Kan dia tidak ada tanda. Kenapa kok ketiadaan itu menjadi tanda? Mafhum ya sampai sini ya? Ulang lagi. Alamat dari harfun adalah bukan alamat fi'il dan juga bukan alamat isim. Karena alamat-alamat tadi ya khusus untuk fi'il ataupun khusus untuk isim saja. Oke, berarti Ustadz kalau begitu harfun tidak ada tanda, jawabannya. Betul Ustadz begitu? Jawabannya ya, tidak ada tanda bagi harfun. Terus Ustadz, kok bisa ketiadaan tanda itu menjadi tanda? Ketiadaan tanda itu menjadi tanda bagi harfun. Gimana ceritanya? Ketiadaan tersebut itu malah menjadi tanda. Kan dia nggak ada tandanya. Kenapa kok bisa jadi tanda itu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Perhatikan detail banget nih ya. Oke. Alamat itu umumnya wujudnya kelihatan. Kayak tadi kod, sin, ya kan? Wujudnya kelihatan kan? Apa namanya tak tanis, wujudnya kelihatan. Nah, tapi ada tanda alamat juga, itu ada juga alamat yang tidak kelihatan. Alamat yang kelihatan namanya alamat wujudiyah. Alamat yang tidak kelihatan itu disebut sebagai namanya alamat adamiyah. Jadi alamat ada dua. Ada alamat yang terlihat, alamat wujudiyah. Ada alamat yang tidak terlihat, namanya alamat adamiyah. Oke. Alamat adamiyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang ketiadaannya itu benar-benar mutlak tidak ada. Ketiadaan alamat tersebut itu mutlak nggak ada. Yang kedua, ketiadaannya itu terbatas. Nggak mutlak, tapi terbatas. Nah, tadi kita bilang bahwasannya ketiadaan alamat itu menjadi alamat harfun. Ya kan? Ketiadaan alamat itu menjadi alamat harfun. Ketiadaannya itu berarti apakah mutlak atau terbatas? Jawabannya adalah dia ketiadaan yang terbatas. Kenapa? Karena kalau ketiadaan mutlak berarti seluruh benda di dunia ini adalah harfun. Kenapa kok begitu Ustadz? Iya, karena HP itu tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, maka ini harfun dong. Terus mouse misalnya, ini tidak ada tanda isim, tanda fiil, berarti dia harfun dong. Bantal, peci, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, berarti harfun dong. Nah, itu disebut sebagai namanya ketiadaan mutlak. Artinya di seluruh benda ini, kalau nggak ada tanda isim, kalau nggak ada tanda fiil, berarti adalah harfun. Apakah itu? Enggak kan? Nah, itu disebut sebagai namanya ketiadaan mutlak. Nah, ketiadaan kedua adalah ketiadaan yang muqayyad. Artinya begini. Artinya ketiadaannya itu hanya terbatas kepada isim, fiil, dan harfi saja. Isim dan fiil saja. Bukan kepada semua benda. Karena kalau ketiadaannya pada semua benda, maka seluruh benda di dunia ini
yang tidak ada tanda fiil dan isimnya, maka dia itu adalah harfun. Enggak, tapi hanya terbatas kepada isim dan fiil saja. Berarti kalau tidak ada isim, kalau tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fiil, maka dia adalah harfun. Maka para ulama itu sering mengungkapkan begini. Anggaplah ini 3 jari ana ya. Perhatikan. 3 jari ana. 3 jari ana ini merupakan spidol. Perhatikan, ini merupakan spidol. Oke. Spidolnya itu ada spidol warna merah, spidol warna biru, ada spidol warna hijau. Terus ana bilang kepada Mas Ageng misalnya, Mas Ageng, tolong ambilkan saya spidol yang bukan warna merah, yang bukan warna biru. Kira-kira ada pilihan yang lain nggak selain ketiga pilihan? Ada pilihan lain nggak selain yang hijau? Jawabannya tidak ada. Hanya hijau saja. Nah, berarti saya itu menyempitkan sesuatu yang mutlak kepada ketiga benda ini saja. Karena kalau misalkan saya mutlakan, Mas Ageng, tolong ambilkan saya pena selain biru sama selain merah. Maka Mas Ageng pasti ngambil pena kuning. Karena Ustadz nggak bilang di mananya. Itu namanya mutlak. Nah, tapi kalau muqayyad itu dia terbatas kepada 3 hal saja. Oke. Nah, para ulama itu sering mencontohkan dengan huruf jim, ha, dan kho. Para ulama bilang gini, huruf ha itu adalah yang tidak ada titik. Huruf ha adalah yang tidak ada titik. Benar kan? Jim ada titik di atas, ada titik di bawah. Ha ada titik di atas. Berarti huruf astagfirullahaladzim. Jim adalah huruf yang ada titik di bawah dan kho adalah huruf yang ada titik di atas. Nah, sedangkan ha tidak ada titik. Maka tanda huruf ha apa? Ketiadaan titik. Kok bisa ketiadaan itu menjadi tanda titik? Ya, benar. Karena hanya terbatas kepada jim, ha, dan kho saja. Oke. Ya. Mafhum ya sampai sini ya. Nah, berarti kalau kita terapkan kepada harfun, berarti ketiadaan tanda itu menjadi tanda dari harfun adalah terbatas kepada isim, fiil, dan huruf saja. Mafhum sampai sini? Alhamdulillah, barakallah. Oke. Berarti ketiadaan tanda itu terbatas pada ketiadaan yang dipunyai oleh isim sama fiil saja. Betul. Contohnya tadi spidol ataupun jim, ha, dan kho gitu loh. Ya, jim, ha, dan kho ini yang mudah jelas. Ya. Oke. Yang Nah, para ulama di kitab-kitabnya para ulama biasa menggunakan ini. Tadi hanya spidol tadi hanya menjadi pelengkap aja lah. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai di babul kalam. Dah pas 2 jam nih. Hampir 2 jam nih, hampir 2 jam. Nah, ini kalau ihsan murojaah lumayan dia. Kelenger dia. Oke, Ane boleh minta ditebak-tebakin nggak? Ane tadi belum dapat tebak-tebakannya. Taib. Nah, nih, boleh nih ada ya. Oke, ya. Oke. Disebutin di sini Al-Nilu nahrun min awasitil Ifriqiyah. Nil merupakan sebuah sungai dari tengah-tengah Afrika. Oke. Nil isim, fiil, atau harfun, Mas? An-Nilu itu isim. Karena? Isim
karena dia didahului oleh alif lam. Oke. Ada lagi tanda yang lain? Tandanya itu aja kayaknya. Oke. Nahrun, isim, fi'il atau huruf? Nahrun ini isim Kenapa? karena dia tanwin. Tanwin. Oke. Min, artinya apa? Min ini dari. Dari. Dia harfun jar atau bukan? Harfun jar. Oke. Awal siti, harfun fi'lun atau ismun? Waduh, ini awasiti ini ini apa? Isim karena dia kasroh. Karena dia kasroh. Oke. Karena sebelum juga ada min. Ya. Oh iya betul, karena didahului huruf jar. Oke, dari huruf jar. Oke. Yuk, berikutnya. Wa yasubbu fil bahril malih, dan dia juga tuh mengalir di sungai atau di laut yang asin. Udah ya subuh, ntar kita yang dulu aja lah, ya subuh ntar. Fi artinya apa, Mas? Ini di dalam. Dalam. Bahr artinya adalah sungai. Isim, fi'il atau harfun? Ini isim karena dia diawali alif lam dan Terus, didahului huruf jar. terus satu lagi, Dan dia kasroh. barakallahu fi. Oke. Alif lam. Terus udahlah, cukup. Insya Allah udah cukup. Udah bener 4, insya Allah bener. Oke. Oke. Oke ya. Nah, ini tamrinatnya. Nah, ini kalau misalnya gini nih. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu idza waqa'at al-luqmatu ahadikum an di sini artinya adalah dari. Tadi kan Anda bilang kan tentang kalau an masuk ke dalam sebuah hadis maka artinya adalah dari. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum, kalau ada sepotong atau ada makanan sisa, ada lukmatun ahadikum fal ya'khudha, maka kamu ambillah itu. Seperti itu. Nah, ila akhirihi, intinya adalah kalau misalkan kamu menemukan sisa di makananmu, maka kamu habiskan semua. Kalau makanan itu berada di jari-jarimu, maka emut semua. Jangan jangan dilap dulu pakai sapu tangan. Karena di dalam makanan-makanan yang tersisa tersebut ada keberkahan. Jadi kalau makan jangan pernah sisa, karena ini hadisnya nih. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumti makana biha min adza walyakulha wala yadaha lisyayatin wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatu rahu Muslim. Intinya bahwasanya kalau ada makanan jangan disisain, karena kalau sisa itu sama aja kita membiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Di saat yang sama Rasul bilang, janganlah kamu meninggalkan makanan sisa. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di sisi yang mana keberkahan pada makanan itu berada. Jadi ini nanti petanda perintah Rasul untuk tidak menyisakan makanan. Nah, ini hadisnya. Silahkan dihafalkan. Nah, nanti cari di kamu sendiri, terus nanti coba dipilah-pilah, ini isim, ini fiil, ini huruf, ini isim, fiil, huruf, gitu. Screenshot. Udah. Ya cukup ya. Cukup dulu sampai sini. Insya Allah kita seperti itu ya. Sebelum mulai kita sedikit lalaran dulu. Apa lalaran lah ya. Membaca bareng dulu kitab Jurumiyahnya. Seperti itu. 15 menit lah kita ini upayakan 15 menit.
kalau bisa besok lagi tepat waktu biar kita bisa lebih banyak lagi dapat materinya tepat waktu, dan juga kita lalaran dulu 15 menit supaya juga bisa menghafal bareng kitab tersebut atau kitab Jurumiyah ini, dan bisa lebih banyak materi yang bisa kita ambil. Oke. Dan alhamdulillah Ya, apa ya? ya. Saya itu walaupun tepat waktu tapi ini selalu telat untuk bergabung dengan ideal. Ya, apa-apa. Ya, semoga kedepannya bisa ini lagi lah, bisa pas lah, dan juga apa sih perkaranya bisa lebih cepat selesai duluan. Oke, Amin, oke. amin, amin. Ya, ya, ada lagi selain itu, ada lagi Dava, Mas Ageng? Belum ada lagi belum. Oke, Taib. Oke, barakallahu fikum. Semoga tetap istiqomah. Nggak apa-apa. Kita jalan berempat, jalan bertiga, jalan terus saja. Insya Allah kita sampai pada akhirnya kok. Dan alhamdulillah nih, kita 2 pekan udah selesai bab pertama dengan penuh rinciannya. Meskipun agak puyeng-puyeng dikit, tapi nggak apa-apa. Insya Allah bisa difahami. Jangan lupa di murojaah. Oh, Dafa dengar-dengar tuh Mas Ageng tuh. Kayaknya memang antara paham nggak paham kayaknya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah saya bantu doa dari sini, semoga antum semua dan kita semua diberikan pemahaman dan diberikan keistiqomahan, tentunya diberikan kesehatan sehingga terus belajar dan juga terus mengkaji Islam dan mengkaji Saqafah Arabiyah. Oke, itu aja dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf dan padulana mohon ampun. Kita tutup dengan mencelafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah ana mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.